Tidak mau mereka harus mengubur rasa gembira mereka ini dalam-dalam. Kenapa? Karena dari pihak PBNU ini menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Rois Am PBNU soal larangan Wahabi di Republik Indonesia. Dan PBNU juga mengklarifikasi soal larangan Wahabi yang dimaksud. Ini Wahabi yang mana? Wahabi siapa? Ya? Dan memang sebenarnya rancu. Definisi atau sebutan Wahabi ini dinisbatkan kepada siapa ini tidak jelas. Ya, karena main serampangan. Banyak yang main serampangan, main tuduh sebagai melempar tuduhan dengan sebutan Wahabi, ya. Nah, memang dari sebutan Wahabi ini ada penjelasan tersendiri siapa yang dimaksud Wahabi. Dan salah satu penjelasan ini bisa disimak di dalam video yang kami tampilkan ini. Adapun informasi yang dapat kita insyaallah berikan kali ini adalah datang dari Indonesia. Dalam beberapa hari belakangan ini di beberapa medsos ada beberapa tulisan ataupun tersebar yaitu fatwa MUI tentang Salafi. Berikut ulasannya. Dikutip dari tulisan @berhijrah_52 diberi judul Fatwa MUI tentang Salafi. Dalam tulisan tersebut, penulis memaparkan yaitu 1. Salafi bukanlah sekte atau aliran partai ataupun organisasi massa. Sebagian yang mengira Salafi adalah sebuah sekte aliran sebagaimana Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Naqsabandiyah, LDII ataupun yang lainnya, ataupun sebuah organisasi massa sebagaimana NU, Muhammadiyah, Persis, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya. Ini adalah salah kaprah. Namun Salafi adalah manhaj atau metode beragama sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia dimanapun dan kapanpun adalah seorang Salafi. Jika ia beragama Islam dengan manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan, sebagaimana sebagian orang juga mengira dakwah salafiyah adalah gerakan yang dicetuskan dan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini juga kesalahan yang besar. Penulis juga memaparkan, dijelaskan oleh Syekh Ubaid yang ringkasnya dakwah salafiyah tidak didirikan oleh seorang manusia, bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bersama saudaranya Imam Muhammad bin Su'ud, tidak juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, bukan pula oleh imam mazhab yang 4, bukan pula oleh salah seorang tabi'in, dan bukan pula didirikan oleh seorang nabi pun. Melainkan dakwah salafiyah ini didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena para nabi dan orang-orang sesudah mereka menyampaikan syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah salafiyah tidak ada ketua umum Salafi, cabang Salafi Jogja misalnya, cabang Cianjur dan lain sebagainya, Salafi daerah, tata tertib Salafi, ADART Salafi, alur kaderisasi Salafi, dan tidak ada muassis ataupun tokoh pendiri Salafi. Tidak ada pendiri Salafi melainkan Allah serta Rasulnya. Tidak ada ADART Salafi melainkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Penulis juga melanjutkan, yang apakah Salafi gemar mengkafirkan dan membid'ahkan? Musuh utama seorang muslim adalah kekufuran dan kesyirikan. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya agar makhluknya hanya menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Quran surat Luqman ayat 13. Setelah itu, musuh kedua terbesar seorang muslim adalah
perkara baru dalam agama yang disebut juga dengan bid'ah. Karena jika orang dibiarkan berbuat perkara baru dalam beragama, akan hancurlah Islam karena adanya peraturan, ketentuan, ritual baru yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Padahal Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak butuh penambahan ataupun pengurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Maka tentu tidak bisa disalahkan ketika ada dai yang secara intens mendakwahkan tentang bahaya syirik dan bid'ah, mengenalkan bentuk-bentuk kesyirikan dan kebid'ahan agar umat terhindar darinya. Bahkan inilah bentuk sayang dan perhatian terhadap umat. Kemudian para ulama melarang umat Islam untuk sembarang menvonis bid'ah, sesat, apalagi kafir kepada individu-individu tertentu. Karena vonis yang demikian bukanlah perkara remeh. Diperlukan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menjelaskan perbuatan kufur bukan berarti memvonis semua orang atau semua pelakunya itu per individu pasti kafir. Begitu juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, bukan berarti menvonis pelakunya pasti ahlul bid'ah. Yang ketiga adalah, apakah salafi memecah belah umat? Untuk menjelaskan permasalahan ini perlu pembaca ketahui tentang 3 hal pokok. Yang pertama adalah perpecahan umat adalah sesuatu yang tercela, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah-pecah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Kedua, perpecahan umat adalah suatu hal yang memang dipastikan terjadi dan bahkan sudah terjadi, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali 1. Maka kami pun bertanya, siapakah yang 1 itu ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku di hari ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Penulis juga melanjutkan, yang ketiga, persatuan Islam bukanlah semata-mata persatuan badan, kumpul bersama dengan keadaan akidah yang berbeda-beda, mentoleransi segala bentuk penyimpangan, yang penting masih mengaku Islam. Bukan itu persatuan, bukan itu persatuan Islam yang diharapkan. Perhatikanlah baik-baik hadis tadi. Saat umat Islam berpecah-pecah, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersatu pada satu jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Inilah yang dinamakan manhaj salaf. Sehingga penulis juga melanjutkan, sehingga ketika ada seorang yang menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam beragama yang dianut sebagian kelompok, aliran atau partai atau ormas Islam, bukanlah upaya untuk memecah belah umat, melainkan sebuah upaya untuk mengajak umat bersatu di satu jalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan adanya bermacam-macam aliran, sekte, partai, dan ormas Islam, itulah yang menyebabkan perpecahan sebenarnya. Karena mereka tentu akan loyal kepada tokoh-tokoh mereka masing-masing, loyal kepada peraturan mereka masing-masing, loyal kepada tradisi mereka masing-masing, bukan loyal kepada Islam yang sesungguhnya. Selain itu, jika ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, siapa lagi yang hendak mengkoreksi kalau bukan kita sesama muslim? Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat? Hadis riwayat Muslim. Dan jika koreksi itu benar, bukankah wajib menerimanya dan menghempas jauh kesombongan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah, apakah salafi aliran sesat? Orang yang menuduh dakwah salafiyah sebagai aliran sesat seperti dijelaskan oleh Syekh Ubaid, bisa jadi ia memang seorang yang baru mengenal agama, yang belum mengenal apa itu salafi. Atau bisa jadi ia orang yang benci kepada salafi, atau ia orang yang benci kepada dakwah salafiyah karena dakwah ini telah membuka tabir yang selama ini menutup penyimpangan-penyimpangan yang dimilikinya. Anggapan ini sama sekali tidak benar karena dua hal. Yang pertama adalah dakwah salafiyah bukan aliran atau sekte tertentu sebagaimana telah dijelaskan. Kedua, sebagaimana telah diketahui bahwa sesuatu dikatakan tersesat jika ia telah tersasar dari jalan yang benar dan menempuh jalan yang salah. Maka bagi yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti bahwa dakwah salafiyah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan buktinya, sebagaimana yang dijelaskan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara dalam menanggapi kalimat-kalimat yang miring yang menuduh bahwa salafi adalah aliran sesat. Dalam surat edaran MUI Jakarta Utara tersebut tanggal 8 April 2009 berjudul Pandangan MUI Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salaf atau salafi. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan, pertama, menjelaskan tentang salafi. Salafi atau salaf tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan oleh MUI. Sehingga salaf atau salafi bukanlah merupakan sekte ataupun aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini. Penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru saja muncul, namun sejak dahulu sudah ada. Dakwah salafiyah adalah ajaran untuk memurnikan agama dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kedua, nasihat dan tausiah kepada masyarakat. Hendaklah masyarakat tidak mudah melontarkan kata-kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kepada para dai, ustadz, tokoh agama, serta masyarakat, hendaknya dapat menenangkan diri serta memberikan penjelasan yang objektif tentang masalah ini kepada masyarakat. Hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri sebagaimana yang sering terjadi di beberapa daerah, seperti kajiannya dibubarkan dan lain sebagainya. Ini seharusnya tidak akan terjadi lagi. Disambung oleh penulis yang terakhir, agama adalah nasihat, maka kami menasehati diri sendiri dan kaum muslimin sekalian untuk menjadi salafi. Bagaimana caranya? Menjadi seorang salafi adalah dengan menjalankan Islam sesuai dengan apa yang telah dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh generasi salafus soleh. Wajib hukumnya bagi kita setiap muslim untuk berislam dengan manhaj salaf. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mengikuti metode beragama para sahabat, perkataan mereka dan akidah-akidah mereka yang sebenar-benarnya. Ya'lamul muwaqqi'in, dinukil dari Kun Salafiyan Alal Jaddah Abdus Salam bin Salim
As-Suhaimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat.